Selamat datang di Depo Farmasi IGD. Depo Farmasi IGD merupakan bagian instalasi farmasi Rumah Sakit RSUD KRT Sionegoro Wonosobo. Depo Farmasi IGD melayani kefarmasian di gedung layanan terpadu meliputi ruang IGD, ruang ICU, ruang perinatal, ruang maternal. Di sini saya melakukan kegiatan aktualisasi dan habituasi. Selama saya melakukan aktualisasi, saya dibimbing oleh beliau Ibu Apoteker Kusmini MSc selaku mentor dan role model saya. Beliau bertanggung jawab penuh terhadap tugasnya, mau mendengarkan pendapat orang lain, rendah hati, tidak membeda-bedakan jabatan atau pangkat, selalu merangkul setiap anggota besar farmasi RSUD KRT Sionegoro. Saya Kholifatul Aliyah, peserta Latsar CPNS Angkatan 17, Kelompok 3 PPSDM Gio Minerba Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan 7 kegiatan aktualisasi dan habituasi saya. Kegiatan yang pertama yaitu penentuan stok optimum obat. Kegiatan yang kedua, penambahan early warning stok obat dan PMHP yang sudah di bawah stok optimum. Kegiatan yang ketiga, membuat standar permintaan obat. Kegiatan yang keempat, labeling kotak penyimpanan obat. Kegiatan yang kelima yaitu pembuatan kotak penyimpanan obat, 1 kotak penyimpanan obat untuk 1 item obat. Kegiatan yang keenam, penataan kembali sediaan farmasi di Depo Farmasi IGD. Kegiatan yang ketujuh atau yang terakhir yaitu sosialisasi kedisiplinan input data. Mari kita simak video berikut ini. Kegiatan yang pertama yaitu penentuan stok optimum obat dan PMHP dengan melakukan koordinasi dengan mentor dan IT untuk menarik penggunaan obat bulanan. Dari penggunaan obat bulanan ini kemudian dihitung stok optimumnya menggunakan Excel. Kemudian stok optimum ini di-entry ke dalam sistem DPI. Stok optimum inilah yang menjadi standar untuk permintaan obat yang terintegrasi di sistem DPI. Kegiatan 2 yaitu penambahan early warning stok obat dan PMHP yang sudah di bawah stok optimum. Koordinasi peserta Latsar dengan mentor dan IT untuk menyamakan persepsi. Hasil implementasi dari diskusi ini masuk dalam sistem DPI, kemudian laporan, kemudian pilih laporan monitoring. Di form sudah ada kolom stok optimum dari hasil kegiatan 1. Early warning di sini adalah permintaan. Permintaan ini terjadi ketika real stock kurang dari stok optimum. Dengan adanya early warning ini, permintaan dapat menyeluruh, sehingga tidak tergantung pada ketelitian petugas yang selama ini melakukan permintaan secara visual. Kegiatan 3, membuat standar permintaan obat. Standar permintaan obat ini mengadop dari SPO Perencanaan Pengadaan Obat dan PMHP Depo Farmasi Layanan Terpadu tahun 2018. Dalam poin 1, permintaan tidak dijabarkan dengan jelas dan pengadaan berdasarkan pada penggunaan obat dan PMHP sebelumnya belum dihitung. Sehingga standar permintaan obat yaitu hasil dari kegiatan 1 dan 2, yaitu stok optimum yang terintegrasi di DPI. Tahapan selanjutnya yaitu sosialisasi dengan isi permintaan obat dan PMHP berdasarkan laporan monitoring. Di kolom permintaan yang ada nilainya dilakukan permintaan, sedangkan yang nilainya 0 tidak dilakukan permintaan. Permintaan selama ini dilakukan secara visual dan hanya mengira-ngira tergantung ketelitian petugas. Dengan adanya early warning ini, permintaan menyeluruh dan tidak ada yang tertinggal. Kegiatan 4, labeling kotak penyimpanan obat. Yang pertama, membuat daftar obat yang tidak mempunyai label identitas obat. Yang kedua, membuat label identitas obat. Label ini memuat nama obat, kandungan obat, cara pemakaian obat, dan fungsi obat, sehingga dapat memberikan informasi dengan jelas.
Kegiatan selanjutnya yaitu labeling obat sesuai dengan daftar obat yang telah dibuat, kemudian menatanya kembali sesuai dengan abjad. Kegiatan 5, pembuatan kotak penyimpanan obat, 1 kotak penyimpanan untuk 1 item obat. Ada beberapa obat yang kotak penyimpanannya lebih dari 1 ditempatkan di tempat yang berbeda, sehingga berpotensi tidak terhitung saat dilakukan stok opnam. Obat tersebut digabung menjadi 1, labeling, kemudian ditata kembali. Kegiatan yang keenam yaitu menata kembali penyimpanan sediaan farmasi di depo farmasi IGD. Hasil diskusinya yaitu membuat daftar obat dan PMHP yang fast moving dan slow moving. Obat fast moving dikelompokkan lagi menjadi obat cito, obat yang diperlukan saat itu, obat oral VK, obat fast moving IGD, dan obat COVID. Sedangkan obat slow moving dikelompokkan lagi menjadi obat oral, buffer stok injeksi, buffer stok obat oral, buffer stok alkes. Berikut adalah penataan obat fast moving IGD. Penataan obat COVID. Penataan obat slow moving. Kegiatan 7, sosialisasi kedisiplinan input data. Hasil koordinasi dengan Kepala Instalasi Farmasi dan Koordinator Depo Farmasi IGD, kemudian menyiapkan materi sosialisasi atau bahan tayang sosialisasi. Materi sosialisasi yaitu menyamakan persepsi antar rekan kerja dalam mengentri obat yang memerlukan perlakuan khusus. Kedisiplinan entry obat di sini sangat mempengaruhi stok. Bahan tayang di sini dibuat dalam catatan kecil IGD yang digunakan sebagai panduan entry obat yang diletakkan di meja komputer. Kegiatan yang terakhir yaitu sosialisasi kedisiplinan input data dengan catatan kecil IGD yang telah dibuat digunakan sebagai panduan entry obat. Dari 7 kegiatan yang dilakukan dengan mengamalkan nilai-nilai dasar ASN yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi, serta peran dan kedudukan ASN dalam NKRI yaitu manajemen ASN, wall of government, dan pelayanan publik. Kegiatan tersebut berkontribusi terhadap visi, misi, serta tujuan organisasi yaitu menyelenggarakan pelayanan yang berfokus pada pelanggan sesuai standar nasional serta menuju visi rumah sakit yaitu menjadi rumah sakit yang terunggul, bermutu, dan terpercaya, serta berkontribusi terhadap nilai-nilai organisasi yaitu berakhlak,
berorientasi pada pelayanan, akuntabel, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Tindak lanjut dari aktualisasi ini yaitu dengan menghitung stok minimal dan stok maksimal sehingga tidak terjadi stagnan atau stock out, dan stok optimum dapat diterapkan di depo lain seperti farmasi rawat jalan, farmasi rawat inap, IPS, dan gudang farmasi. Demikian paparan aktualisasi saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Evi, rekan kerjanya IFA. Mungkin saya akan testimoni atas aktualisasi yang dilakukan IFA di instalasi farmasi, khususnya di depo satelit IGD. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada IFA dan juga mentor-mentornya IFA di Latsar, karena dengan adanya aktualisasi ini kami jadi terbantu, tempat obat, tempat alat semua jadi berlabel, lebih rapi dan lebih eye catching. Jadi kita lebih gampang untuk memberikan pelayanan. Itu sangat membantu. Dan kedua, saya ucapkan selamat kepada IFA dan juga tim aktualisasi IFA. Semoga membawa angin yang baik, membawa perubahan yang baik untuk instalasi farmasi RSUD KRT Siconegoro. Bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rina. Saya apoteker di instalasi farmasi IGD. Saya adalah rekan kejarnya Mbak Iva. Saya sangat mengapresiasi atas aktualisasi yang dilakukan oleh Mbak Iva. Mengingat ruangan farmasi yang cukup minimalis, sedangkan pelayanan dilakukan 24 jam, menuntut kita harus selalu mengerti atau kita harus mengendalikan ketersediaan stok obat yang ada di farmasi IGD ini. Dengan adanya aktualisasi CPNS yang dilakukan oleh Mbak Iva, itu sangat membantu kami dalam bekerja, yaitu dengan penataan layout yang terbaru dan adanya program untuk melakukan perhitungan stok minimal optimal. Jadi kita bisa memperkirakan untuk pengadaan ketersediaan obat di instalasi farmasi IGD. Untuk Mbak Iva, terima kasih. Tetap semangat, pertahankan dan lakukan perubahan yang lebih baik.